Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullali wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yawmu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ibu ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca, yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam itu mudah, maka pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib ada kalanya diberikan rukhsah atau keringanan dalam keadaan tertentu yang memang bukan kondisi normal, keadaan yang sulit, maka kadangkala ada keringanan rukhsah. Orang yang dalam keadaan sulit, dia tidak bisa berpuasa, mungkin karena sakit, boleh nggak kalau dia nggak puasa Ramadan, Bu? Boleh, gampang pokoknya agama itu, asal nanti dibayar ketika dia sudah sehat. Dalam perjalanan jauh juga demikian. Dalam perjalanan jauh, sholat yang harusnya di waktunya masing-masing ini boleh dijamak, boleh digabungkan. Harusnya zuhur ya di waktu zuhur jam 12 sampai jam 3 misalnya. Asar ya waktunya asar jam 3 sampai jam 6 misalnya. Tapi ini boleh digabung. Boleh digabung, melaksanakan zuhur dan asar sekaligus jam 1 siang boleh. Atau melaksanakan zuhur dan asar sekaligus jam 4 sore boleh. Asal ada syarat-syarat yang memang boleh diringankan atau memperoleh rukhsah keringanan dalam agama. Nah, pembahasan kita sampai pada jamak dan qashar sholat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin menjamak sholat atau mengqashar sholat. Jadi tidak ujuk-ujuk boleh jamak aja, enggak. Ibu lagi ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba dijamak, alasannya karena banyak cucian, nggak boleh. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan syarat jamak atau qashar. Kita sampai pada as-safarut tawil. Itu ya, Bu? As-safarut tawil. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. As-safarut tawil huwa marhalatani wahia masiratu yaumaini au yaumin walailatin bisairil aqdami. As-safarut tawil yang dinamakan dengan perjalanan jauh, bepergian yang sudah masuk kategori bepergian jauh. Huwa, dia adalah marhalatani, dua marhalah. Wahia, dua marhalah itu masiratu yaumaini, perjalanan 2 hari.
au yaumin walailatin, atau perjalanan sehari semalam, bisairil aqdami, dengan perjalanan kaki. Di depan pembahasan kita yang lalu itu disebutkan bahwa orang yang dalam perjalanan boleh dia mengqashar sholat dan juga boleh dia menjamaknya, tapi syaratnya harus perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh itu berapa jaraknya? Perjalanan jauh di sini disebutkan jaraknya adalah 2 marhalah. 2 marhalah, berapa itu 2 marhalah? 2 marhalah itu perjalanan 1 hari 1 malam, atau perjalanan 2 hari 2 malam. Jalan kaki. Ibu pernah jalan kaki 2 hari 2 malam? Jalan kaki ngetuk, tahu ngetuk Bu? Jalan kaki 2 hari 2 malam, atau jalan kaki sehari semalam. Ini menjadi maklum karena memang dulu belum ada kendaraan cepat, belum ada bis, belum ada wush, tahu wush Bu? Belum ada pesawat. Maka perjalanan itu perjalanan yang biasanya dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, biasanya kendaraan onta yang kuat untuk bepergian, bukan onta yang cepat, bukan juga kendaraan cepat seperti kuda. Ukurannya adalah perjalanan kaki karena memang ditempuh pada waktu itu, perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki. 2 marhalah di sini batasannya adalah perjalanan 2 hari atau perjalanan sehari semalam. Nah, sebagian ulama sudah ada yang mengkonversi atau menjadikan ini dengan ukuran modern. 2 marhalah itu ukurannya 84 km. Kalau perjalanan sudah 84 km, maka dia sudah boleh jamak, sudah boleh qashar. Itu yang dimaksud dengan perjalanan jauh. Kalau perjalanannya cuma perjalanan dekat, cuma 20 km dari sini ke PRJ, tahu PRJ Bu? Pekan Raya Jakarta, atau dari sini cuma ke Pasar Kemis. Pasar Kemis mana ya? Iya, sebelum Jumat. Sebelum Pasar Jumat ke Pasar Kemis. Itu perjalanan yang belum mencapai 84 km, belum mencapai 2 marhalah, maka tidak boleh kita qashar. Jadi yang memperbolehkan qashar kalau perjalanannya jauh, perjalanannya sudah mencapai 84 km lebih. 84 km lebih. Ini yang kemarin sempat saya sampaikan, 2 marhalah ini menjadi ukuran, menjadi satu barometer. Ibadah puasa juga boleh buka. Puasa Ramadan boleh seorang buka kalau perjalanannya perjalanan 2 marhalah. Begitu juga kemarin sempat wali hakim. Wali hakim boleh menerima perwalian, menerima serah terima menguasakan pengantin dari wali aslinya. Ini boleh kalau walinya nggak ada, tapi nggak adanya di jarak 2 marhalah atau lebih. Nah, ini menjadi satu tolak ukur. 2 marhalah ini 84 km. Nah, sholat 2 marhalah atau sholat qashar yang diperbolehkan ini hanya diperbolehkan kalau perjalanannya sudah mencapai 2 marhalah. Sekarang gimana Ustaz? Kan udah ada pesawat, kan udah nggak ada capek-capeknya, udah nggak capek lagi sekarang, udah nggak terlalu perjalanan tidak terlalu menguras tenaga kayak dulu jalan kaki. Ini kan dulu jalan kaki capek, maka boleh diqashar, boleh diringkas 4 jadi 2. Nah, sekarang mah nggak ada capek-capeknya, gimana Ustaz? Tetap yang namanya rukhsah atau keringanan itu tetap berlaku dan tetap diperbolehkan karena itulah keringanan dari Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya. Jadi kalau kita jalan ada agenda, misalnya kita jalan mau piknik kemana nih Nurul Anam, kayaknya pikniknya yang enak mah ziarah Wali Songo misalnya begitu. Ziarah Wali Songo selama perjalanannya itu masih perjalanan terus dalam perjalanan 3 hari, maka dia masih dianggap sebagai musafir. Kita masih dianggap sebagai musafir. Wali Songo itu udah pasti 2 marhalah lebih itu ya, 2 marhalah pasti.
Nah, boleh mengqashar sholat. Kadangkala ada orang yang bilang, lah sholat dikosor-kosor segala, ini gampangin agama. Orang empat mah empat aja, nggak usah dikosor, gampangin agama. Ini bukan gampangin agama, ini menggunakan ilmu atau mengamalkan ilmu. Siapa bilang ini gampang? Susah ini ngajinya, ya Bu. Ibu kan ngaji kan susah ya? Susah, perlu perjuangan antara ngaji dengan TV, antara ngaji dengan HP, iya, antara ngaji dengan YouTube, TikTok. Itu kan perjuangan itu. Saya yakin ibu-ibu semuanya para mujahid, orang-orang yang berjihad melawan TikTok, berjihad melawan godaan YouTube, bela-belain nggak nonton TikTok, nggak nonton YouTube, tapi belain ngaji. Ini kan susah. Jadi siapa bilang qashar itu gampangin agama? Susah ngajinya 6 tahun agar ditengokin nama jidah. Pernah ditengokin ya 2 kali, selebihnya saya yang pulang. Kan susah itu ngaji. Jadi bukan gampangin agama. Ya, kalau ada orang bilang qashar gampangin agama, dia kagak ngaji. Dia kagak tahu ilmunya, maksudnya nggak tahu ilmunya, dan dia pengen sholatnya sok sempurna gitu. Padahal boleh, kalau kita sudah tahu syarat-syaratnya, maka kita boleh ambil keringanan-keringanan itu. Nah, qashar ini keringanan dari Allah, 2 marhalah syaratnya, perjalanan yang lebih 2 marhalah lebih, yaitu 84 km ke atas. Nah, ada beberapa syarat lain selain pengertian tadi, selain pengertian 2 marhalah itu merupakan perjalanan jauh. Ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi saat kita ingin mengqashar sholat. Syurutu qashri sholati sittatun. Syarat-syarat boleh mengqashar sholat ada 6. Ada 6 syarat seseorang boleh mengqashar sholat. Kita boleh mengqashar sholat kalau 6 syarat ini terpenuhi. Al-awwalu ayyakuna safaru ila maudhi'in muayyanin. Yang pertama, ayyakuna safaru, perjalanannya adalah perjalanan ila maudhi'in muayyanin, ke tempat tertentu, ke tempat yang sudah jelas. Wathani, dan yang kedua, ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin, perjalanannya adalah perjalanan yang bukan maksiat, bukan dalam rangka maksiat, dalam selain perjalanan maksiat. Syarat kedua. Syarat ketiga, watsalitsu ayyakuna safaru tawilan. Yang ketiga, syaratnya perjalanannya adalah perjalanan jauh, tawil. Warabi'u, yang keempat, antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya adalah sholat yang 4 rakaat, rubai, arba'ah, sholat yang 4 rakaat. Syarat yang keempat, sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Wal khamisu, yang kelima, niyatul qasri, niat qashar indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Wasadisu, yang keenam, adamul iqtidai, tidak menjadi makmum, tidak mengikuti, maksudnya tidak menjadi makmum bimutimmin, dengan orang yang sholat sempurna. 6 syarat kita diperbolehkan mengqashar sholat. Yang pertama, perjalanannya harus perjalanan ke tempat tertentu, tempat yang sudah jelas. Jadi bukan tempat yang belum jelas. Orang yang minggat maka tidak boleh qashar sholat. Minggat, biasanya orang kalau minggat punya tujuan nggak Bu? Nggak punya biasanya. Pokoknya kemana kaki melangkah dah, yang penting kagak di rumah. Pokoknya kemana badan saya, angin bawa badan saya, pokoknya saya pergi, yang penting jangan ketemu sama si Anu. Anu siapa Anu? Pokoknya dia minggat dah, pokoknya dia minggat. Itu kan kemana aja, yang penting ada tempat yang lebih enak dan tempat yang dia jadikan sebagai tumpuan, tempat melarikan ya diri dari kenyataan, maka dia namanya minggat. Itu tujuannya belum jelas.
maka orang yang minggat itu tidak boleh qasar sholat. Atau dia nggak minggat, sebenarnya dia sih nggak ada masalah, cuma dia pergi emang nggak ada tempat yang dia tuju, nggak jelas mau kemana bang, mana aja pokoknya asal duit habis, pokoknya gue pengen ngabisin duit, ntar kalau ada ya kalau ada mobil ya gue ikut, kalau enggak ya gue jalan kaki, pokoknya nggak jelas tuh namanya. Orang yang pergi dan kepergiannya ini tidak jelas, tidak ada tujuan tertentu, nggak jelas banget nih orang tujuannya, maka tidak boleh qasar sholat. Karena syarat qasar sholat itu tujuannya harus ke tempat yang ditentukan atau tempat yang jelas. Maudi'in muayyanin ini maksudnya tempat yang jelas. Pengen ziarah boleh qasar, pengen ke rumah guru, kebetulan gurunya jauh, gurunya ada di Cirebon, boleh qasar. Pengen silaturahim boleh qasar, yang penting tempatnya jelas. Silaturahimnya kemana? Silaturahimnya ke Medan misalnya, boleh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, kita boleh mengqasar sholat, seseorang boleh mengqasar sholat ini dengan syarat perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Kalau perjalanannya perjalanan maksiat dalam rangka kemaksiatan, maka tidak boleh qasar. Sholatnya tetap utuh, pokoknya nggak dapat promo diskon 50%, nggak dapat pengurangan 4 jadi 2, nggak dapat, karena dia pergi dalam rangka maksiat. Orang yang pergi dalam rangka maksiat, dia pengen pergi, sudah lebih perjalanannya dari 84 km, ada 150 km, tapi dia pergi niatnya pengen nyolong, kayaknya kesana enak tuh, lagi ada penjarahan, saya pergi ya di Jakarta katanya lagi ada rame-rame jarah, saya pengen ikut jarah. Yang bukannya jarah, bukannya ziarah, malah jarah dia. Jarah, jarah di kota jauh padahal. Maka orang yang niatnya dari awal perjalanannya adalah perjalanan yang haram untuk maksiat, tidak boleh mengqasar. Salatnya tetap Isya, Zuhur, Asar tetap 4, nggak boleh dikurang jadi 2, karena perjalanannya perjalanan dalam rangka maksiat. Ini yang orang disebut dengan asin fis safar. Orang yang asin fis safar yaitu orang yang maksiat. Ya asin bis safar, orang yang dianggap sebagai orang yang maksiat sebab perjalanannya. Dia dari awal memang niatnya pengen menjarah, pergi ke kota itu, dia niatnya pengen menjarah, udah dari awal. Ini disebut maksiat, sejak awalnya maksiat. Dia pergi memang niatnya buat nyerang yang bukan musuhnya. Dia pergi lebih dari 2 marhalah, maka dia termasuk orang asin bis safar, orang yang maksiat sebab perjalanannya dari awal sudah niat maksiat. Ada satu lagi orang yang asin fis safar, asin fis safar, orang yang maksiat dalam perjalanan, jadi nggak sengaja. Tujuannya mah dia pengen ke silaturahim, pengen ke rumah guru, pengen sowan ke Jawa Timur, tapi sampai Kerawang ada yang goyang Kerawang, ada yang godain, akhirnya dia mampir maksiat dia di situ. Yang seperti ini namanya asin fis safar, dia maksiat cuma bukan dari awal maksiat, cuma dia kegoda. Tujuan awalnya mah bagus, pengen sowan ke guru, tapi di tengah-tengah perjalanan kegoda maksiat. Yang seperti ini masih boleh mengqasar sholatnya, karena tujuan awalnya memang bukan maksiat, tujuan awalnya dia untuk taat atau untuk ibadah. Yang nggak boleh yang tujuan awalnya sudah maksiat, maka tidak boleh mengqasar sholat. 2. Yang ketiga, perjalanan jauh. Ini sudah kita singgung tadi. Perjalanan harus perjalanan 2 marhalah, 84 km, yang merupakan patokan atau tolak ukur dari beberapa hukum dalam fikih. Termasuk juga hari ini, Bu. Kemarin saya udah singgung nih, hari tanggal 22 Oktober. Hari apa, Bu? Hari santri.
22 Oktober 45, apa nggak Bu? Yang apa saya kasih hadiah. Resolusi jihad panggilan jiwa. Oh, waduh, kalah banyak nih saya nih. Berkorban pertahankan Indonesia. Ini resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Patokannya juga 2 marhalah. Orang yang berada 2 marhalah di radius 2 marhalah dari kota Surabaya, maka dia wajib datang ke Surabaya. Ada 2 marhalah 84 km ke arah timur, ke arah timurnya Surabaya, ke arah baratnya Surabaya, ke arah tenggaranya. Ini semua wajib datang ke situ, fardu ain. Semuanya laki-laki yang sehat, tidak ada halangan, maka fardu ain datang ke Surabaya buat mengusir sekutu pada waktu itu. Tahun 1945, masih baru merdeka udah pengen diserang lagi sama sekutu. Nah, patokannya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika beliau dimintai oleh Pak Karno dan para pejuang untuk mengatasi, gimana caranya mengatasi sekutu. Persenjataannya udah lengkap, dari udara, dari laut, dari darat. Surabaya ini udah kocar-kacir, maka dikeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad ini mewajibkan semua laki-laki yang berada di radius 2 marhalah. Jadi patokannya 2 marhalah lagi. Yang enggak 2 marhalah ya enggak wajib. Cuma kalau mau datang ke Surabaya boleh. Banyak juga dari luar Surabaya yang datang, Bu. Ada Kiai Abbas Buntet. Bukan Kiai Abbas yang sekarang, bukan. Kalau Kiai Abbas yang sekarang ini cucunya Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet itu dari Cirebon datang ke Jombang, memang dipanggil oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dipanggil Kiai Hasyim Asy'ari buat ngebantu Laskar Hizbullah atau pejuang-pejuang dari santri. Kiai Abbas dari Cirebon, Buntet, perginya cuma berdua sama santrinya, Bu. Jadi pergi dari stasiun Cirebon, cuma nggak naik kereta, pegangan pundak saya. Tahu-tahu udah sampai Tegal. Pegang pundak dong, tahu-tahu udah sampai Tegal. Kemana Kiai? Mampir dulu, di sini ada murid saya. Udah selesai, pegangan lagi. Jadi cuma beberapa jam udah sampai Jombang. Itu Kiai Abbas Buntet, emang karomahnya para wali. Ini resolusi jihad, patokannya juga 2 marhalah 84 km yang merupakan syarat dari sholat qashar. Kita boleh qashar sholat kalau perjalanannya jauh, yaitu perjalanan 2 marhalah 84 km. Kemudian yang keempat, sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Boleh mengqashar sholat kalau sholatnya sholat 4 rakaat. Sholat yang 2 nggak boleh, subuh diqashar nggak boleh. Sholat yang 3 nggak boleh juga, nggak boleh diqashar. Sholat yang 3, maghrib berapa maghrib? 3, kalau diqashar jadi berapa? 3 bagi 2, 1,5. Repot gimana? Salamnya waktu ruku, saya bilang. Jadi waktu ruku ibu udah salam tuh 1,5 tuh, kan repot jadinya. Jadi nggak boleh sholat yang selain 4 rakaat, tidak boleh diqashar. 2 nggak bisa jadi 1, kemudian 3 nggak bisa jadi 1,5, nggak bisa jadi 2 rakaat. Harus sholat yang 4 rakaat, boleh diqashar. Yang kelima syaratnya harus niat qashar ketika ihram. Jangan lupa ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang asalnya kita niat sholat biasa, sholli fardul asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala atau ada lillahi ta'ala. Kita niatnya seperti itu biasa. Maka saat qashar disebutkan qasron. Aku pakai bahasa Arabnya, usolli fardul asri rakaataini qasron. Aku sholat asar 2 rakaat diringkas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi harus ada niat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lisan kita Allahu Akbar, hati kita niat, aku sholat asar 2 rakaat diqashar karena Allah. Tuh, harus sebut fardu asar. Aku sholat fardu asar 2 rakaat diqashar lillahi ta'ala. Aku niat, aku sholat fardu isya diqashar 2 rakaat karena Allah. Harus ada kata-kata qashar, harus ada kata-kata diqashar.
Jadi niat inilah yang nanti membedakan sholat yang dikosor dengan yang tidak dikosor. Dalam niat atau dalam hati kita harus ada maksud bahwa kita mengkosor sholat yang sedang kita ingin laksanakan. Sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran. Allah dalam hatinya, aku sholat fardu isya 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Kalau kebetulan jamaah jadi makmum, sebutin makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Walaupun untuk imam gak wajib penyebutan imaman. Ini syarat yang kelima, harus niat qasar dalam takbiratul ihramnya. Yang keenam, tidak jadi makmum orang yang sholat sempurna. Kita jalan-jalan, Bu, kemana rencananya? Kemana? Jalan-jalan jauh dah pokoknya. Kita jalan-jalan ke Tegal, udah lewat 2 marhalah. Kita sampai di rest area, ada orang yang sholatnya tapi sholat sempurna. Dia sholat isya 4 rakaat. Maka kita yang pengen mengqasar isya nggak boleh jadi makmum itu imam, karena imam itu sholat sempurna. Bukan hanya imam yang sholat sempurna yang warga asli atau warga kampung situ lah dia sholat sempurna, emang dia tinggal di situ, tinggalnya ada di daerah ini Subang, emang dia orang Subang, makanya dia nggak boleh qasar, dia sholat sempurna. Saat dia sholat sempurna kita nggak boleh jadi makmumnya kalau kita memang niat qasar. Seorang yang sedang sholat qasar nggak boleh jadi makmum orang yang sholat sempurna. Ini tadi imamnya orang asli Subang, memang orang yang tidak dalam perjalanan. Atau imamnya orang yang sama-sama musafir, dia sama-sama perjalanan, cuma dia tidak qasar, dia sholatnya sempurna 4 rakaat, maka tidak boleh kita jadi makmum dia. Singkatnya, kita yang sedang ingin qasar maka tidak boleh jadi makmum orang yang sholat sempurna. Tidak boleh jadi makmum orang yang sholat 4 rakaat sempurna, baik zuhur, asar maupun isya. Kalau mau jamaah maka harus sama-sama dengan orang yang sholat qasar. Kalau dibalik boleh malah, Bu, orang yang jadi imam orang yang qasar, sedangkan makmumnya orang yang sholat sempurna, boleh malah, itu diperbolehkan, sah. Tapi kalau dibalik, kita niat qasar tapi kita jadi makmum orang yang sholat sempurna, maka tidak boleh. Gambarannya seperti ini. Sholat sempurna isya berapa rakaat, Bu? 4. Imamnya Allahu Akbar, kemudian si Zaid Allahu Akbar juga, tapi dia niat qasar. Maka waktu imamnya 2 rakaat bangun, kan udah selesai si Zaid. Zaid kan niatnya qasar 2 rakaat. Maka Zaid di situ harus nunggu. Kalau dia imam berdiri kemudian Zaid salam duluan, namanya bukan jamaah, batal malah jamaahnya, karena dia nggak ngikutin imam, dia tidak mengikuti imam. Maka ini tidak boleh terjadi. Orang yang sholatnya qasar jadi makmum orang sholat sempurna, ini tidak boleh. Inilah 6 syarat di mana seseorang boleh mengqasar sholatnya. Insya Allah kita amalkan kalau kita lagi healing. Tahu healing, Bu? Kalau kita lagi healing, lagi jalan di jalanan jauh, maka cara ngamalin ilmu itu atau cara membuat ilmu itu nempel adalah dengan cara mengamalkan. Kalau kita amalkan, nempel tuh ilmu. Tapi kalau kita nggak pernah amalkan, nggak pernah kita praktek, maka sulit nempelnya. Jam'us sholati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.